Asad Shahab dan istrinya Tike Wilda Mayadi melakukan persekongkolan, memerintahkan, ini diduga ya, memerintahkan Bahar Demit untuk persekusi ke rumah Bapak Adin Arifin, itu hanya untuk memang ya melepas semua tanggung jawab, tidak membayar sama sekali dan bisa tidak dibebani apa Pak. Jadi bisa bebas. Itulah fakta hukumnya. Jadi jangan dibalik, terus dibalik bahwa Bapak Adin Arifin itu menipu. Apalagi disebutkan, dicantumkan nilainya 20 miliar. Padahal yang harus punya kewajiban itu adalah Asad Shahab dan istrinya Tike Wilda Mayadi. Jadi ini satu perbuatan persekongkolan antara 3 orang ini. Itu yang saya terima informasi dari Bapak Adin Arifin yang secara terus-menerus saya berkomunikasi dengan beliau. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel, kembali di AWK Channel. Sebelum kita bahas mengenai seperti apa yang sesuai dengan judul di thumbnail dan judul di deskripsi, fakta hukum, peristiwa hukum, persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit kepada Bapak Adin Arifin, ini ada cuplikan video-video, potongan video-video yang ini sebagai pengingat otak kita, atau pengingat nalar kita, atau pengingat ingatan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari seorang Bahar Demit dan para Kurowo-Kurowonya, agar pembahasan nanti ada benang merahnya. Kita ikuti cuplikannya. Habib Bahar resmi dilaporkan ke penjara terkait daripada penyebaran berita hoax atau masyarakat senang nggak? Ya, masyarakat senang ya. Minimal kita terbantukan. Harga diri. woi bangsa! Mau siapapun kau punya bajingan, gak ada urusan. Kapolda, Kapolri, Presiden, gak ada urusan nanti kau babi binatang. Ayo keluar anjing. Bagaimana seseorang itu mempunyai ilmu yang tinggi selangit, mempunyai nalar yang bagus ketika menarasikan persoalan yang terkait dengan hukum belepotan. Masa Bahar Demit dilaporkan ke penjara? Berarti nggak perlu polisi, langsung bleng penjara begitu saja. Dan bagaimana Bapak Adin Arifin ini di-framing, di sekian konten berjilid-jilid oleh Bahar Demit dan Kurowo-Kurowonya juga oleh para media mainstream yang mungkin memang terafiliasi dengan Bahar Demit ini, kalau Bapak Adin Arifin ini menipu yang katanya itu adalah saudaranya Bahar Demit sebesar 25 miliar. Ini bagaimana para konten kreator yang terafiliasi oleh Bahar Demit, juga media mainstream yang nasional, memberitakan tanpa konfirmasi kepada Bapak Adin Arifin, dan itu disepakati sebagai sebuah media mainstream, media nasional. Taek itu namanya. Sekali lagi, tidak mengkonfirmasi kepada Bapak
Bapak Adin Arifin, dan Bapak Adin Arifin diberitakan di mana-mana sudah menipu sekian banyak orang dengan senilai 20 miliar. Padahal kalau dalam kode etik pemberitaan itu tidak pantas disebutkan. Ya, tidak pantas disebutkan, dan di situ terang-terangan tidak ada yang namanya narasi praduga tidak bersalah. Langsung bledeng, Bapak Adin Arifin menipu 25 miliar, dan konfirmasi yang tervalidasi, ya, baik itu dari Bahar Demit menggunakan fakta-fakta yang ada, kalau itu merupakan sebuah kasus pidana, tentunya harus dong menyertakan bukti secara tertulis, dan itu disaksikan atau diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang ya mungkin menjadi korban. Tapi ini dengan sangat gegap gempitannya, semangat 45, takbir, langsung aja diberitakan sebagai bahwa Bapak Adin Arifin ini menipu 25 miliar. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang pertama, fakta hukum yang terjadi yang sebenar-benarnya. Bagaimana antara kolerasi Asad Shahab beserta istrinya, kolerasi yang terkait satu dengan yang lainnya antara Asad Shahab beserta istrinya, Tike Wilda Mayadi, dengan Kantor Hukum Indonesia. Itu yang pertama. Karena memang antara Asad Shahab dan Bapak Adin Arifin ini secara pribadi jelas tidak ada persoalan, baik itu pribadi maupun persoalan profesional. Fakta hukum yang valid dan itu terkonfirmasi dari Bapak Adin Arifin itu adalah Asad Shahab beserta istrinya yang bernama Tike Wilda Mayadi itu membuat surat kuasa, ya, kepada Kantor Hukum Indonesia yang dilideri oleh Bapak Adin Arifin untuk mengawal sebagai pendampingan pada saat bergulirnya kasus yang menjerat kedua orang ini. Ya, sebagai klien lah gitu loh. Kantor Hukum Indonesia adalah sebagai konsultan hukumnya, dan Asad Shahab beserta istrinya Tike Wilda Mayadi ini sebagai klien. Dan itu jelas sudah dijelaskan seterang-terangnya, ceto melo-melo oleh PH atau penasihat hukum Bapak Adin Arifin, bahwa SK itu ditandatangani oleh Asad Shahab beserta istrinya, Tike Wilda Mayadi, atau diserahkan ke Kantor Hukum Indonesia. Dan disitulah awalnya sebetulnya, atau dasar persoalan ini, atau fakta hukumnya. Dan ketika surat kuasa itu sudah diserahkan kepada Kantor Hukum Indonesia, muncullah konsekuensi-konsekuensi, muncullah kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Asad Shahab dan istrinya, Tike Wilda Mayadi. Apa itu konsekuensinya atau apa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Asad Shahab dan istri, Tike Wilda Mayadi? Yang pertama, due diligence dokumen. Yang kedua, biaya operasional. Dan yang ketiga, fee sukses. Itu wajib dibayar sebagai seorang klien yang menyewa konsultan hukum ketika klien itu ada persoalan hukum. Dan itu sebagai pendampingan. Dan itu memang kewajiban yang harus dibayar. Tapi dalam hal ini yang sudah saya konfirmasi langsung oleh ke Bapak Adin Arifin, bahwa Asad Shahab itu kurang bayar yang terkait SK yang diserahkan oleh KAI tadi, dan istrinya yang membuat SK juga ke kantor KAI, ke Kantor Hukum Indonesia, itu juga nggak dibayar sama sekali. Coba bayangin aja, kita sudah menyewa sebuah kantor hukum sebagai pendampingan, sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara dan lain sebagainya. Ketika kita punya kasus,
Kemudian di tengah jalan kita shortcut begitu aja, kita tarik SK itu dan kita batalkan secara sepihak. Pertanyaannya, apakah kewajiban dan konsekuensi yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, klien dan kantor hukum ini, putus begitu aja dan batal begitu saja konsekuensi dan kewajiban yang harus dibayar? Ya tidak bisa lah. Semua yang sudah disepakati secara tertulis dan dibumbui metre dan ada kop suratnya jelas, itu pasti harus dibayar. Meskipun di tengah jalan dia membatalkan surat kuasanya atau mencabut surat kuasa itu. Tapi pasti di dalam surat kuasa jelas diterangkan pasal-pasalnya dan segala macamnya yang terkait dengan perjanjian secara resmi atau perjanjian kontrak. Seperti apa yang sudah dijelaskan berkali-kali oleh PH atau penasihat hukum Bapak Adin Arifin bahwa Asad Shahab dan istrinya Tike Wilda Mayadi melakukan persekongkolan, memerintahkan, ini diduga ya, memerintahkan Bahar Demit untuk persekusi ke rumah Bapak Adin Arifin itu hanya untuk memang ya melepas semua tanggung jawab, tidak membayar sama sekali dan bisa tidak dibebani apa Pak. Jadi bisa bebas. Itulah fakta hukumnya. Jadi jangan dibalik terus dibalik bahwa Bapak Adin Arifin itu menipu. Apalagi disebutkan dicantumkan nilainya 20 miliar. Padahal yang harus punya kewajiban itu adalah Asad Shahab dan istrinya Tike Wilda Mayadi. Jadi ini satu perbuatan persekongkolan antara 3 orang ini. Itu yang saya terima informasi dari Bapak Adin Arifin yang secara terus-menerus saya berkomunikasi dengan beliau. Dan kapasitas saya apa? Kapasitas saya memberitakan yang sebenar-benarnya. Gitu loh. Nah, itu fakta hukum yang ada. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana peristiwa hukumnya. Sampai akhirnya Bapak Adin Arifin melalui PH-nya, penasihat hukumnya, melaporkan Bahar Demit.